Mungkin gue langsung ke tutorialnya aja karena mungkin kalian lagi buru-buru mau cari drone kalian yang hilang ya. Nanti kita ngobrol belakangan. Jadi ini tutorial untuk mencari drone DJI yang hilang sinyal, terus emergency landing yang entah di mana gitu ya. Ya, jadi hal pertama yang harus lo lakuin adalah lo buka aplikasi DJI Go, lo masuk ke menu option sebelah kanan atas yang strip 3. Terus ada flight record dan find my drone. Sebenarnya bisa jadi find my drone, tapi gue lebih prefer untuk flight record. Lo buka flight record di map terakhir di mana lo terbang. Ini ya, gue ambil sini contohnya. Ini sudah terbuka. Jadi ini adalah track gue, track di mana gue terbang. Mulai dari titik 0, di sini ada home point gue di sini. Dan titik terakhir gue kehilangan sinyal. Jadi titik terakhir drone gue terdeteksi di sini. Ada koordinatnya, semua ada koordinatnya. Lo tinggal catat koordinat di mana dia take off, home point lo di sini yang hijau ini, itu di titik 0. Lu geser tuh slide barnya ke paling kiri ya. Itu lo catat yang min 6.980.207,107.42 bla 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 bla. Itu lo catat dan kembali lagi ke titik akhir lu juga lo catat. Ini posisi terakhir gue di min 6,958.135 bla bla bla. Nah, setelah itu lu buka Google Maps. Nah, di Google Maps ini lu setting satelit, karena kalau default gini lu nggak akan bisa ngambil objek-objek dari atas yang menyesuaikan posisi lu di mana gitu ya. Jadi lu ambil yang satelit, lu copy paste. Nah, ini lu ketik kan min 69807, ini home point gua, dan ini ada take off point gua, udah gua pin semuanya. Gua pin di sini. Nah, ini posisi drone gua terakhir yang terdeteksi. Langkah selanjutnya, lu tarik measure distance, lu ukur jarak karena nanti lu akan dapat garis lurus. Pilih koordinat terakhir posisi drone lu. Add point. Nah, setelah lu add point, nah ini mulai terlihat jalur yang akan dilalui drone lu untuk kembali ke home point. Karena prinsipnya adalah di saat drone itu hilang sinyal, dia pasti akan kembali ke home point. Bagaimana cara mengatasinya untuk home point di saat lu bergerak nanti bisa gue jelaskan. Cuman kondisi ini yang akan kita bahas dulu ya. Hal yang pertama gue lakukan adalah gue ke posisi terakhir drone gue di sini. Jadi drone gue kehilangan sinyal di sekitaran sini. Di sini nih. Posisi gue di sini terhalangi oleh truk molen. Jadi dalam beberapa detik dia mengarah ke take off pointnya, home pointnya dia. Kebetulan area sini yang hijau-hijau ini itu adalah gunung. Gue langsung lost kontak sama sekali, yang mana baterai drone gue itu tinggal 17%. Gue prediksi kira-kira 17% itu drone gue sampai mana gitu kan. Dan gak mungkin bisa sampai home point karena itu jaraknya sekitar 3,6 mil, sekitar 5,7 kilo itu sampai ke home point. Gak akan cukup baterainya. Jadi drone gue pasti akan berada di sekitaran area sini. Usahakan GPS gue tuh tetap nyala dan berjalan mengikuti acuan gue ini gitu. Dari sini sampai sini aja itu gue lusurin 2 jam. Gue geser. Dan pada akhirnya gue mulai frustasi ya. Tapi gue beli air, gue minum, pikiran udah mulai tenang. Gue coba cara ini baru gue coba. Makanya gue trace tuh dari sini sawah, gue masuk ke permukiman, gue tanya-tanya warga juga, nggak ada yang lihat. Gue masuk lagi sawah, gue masuk lagi permukiman. Nah, sekitar azan asar, gue dapat informasi dari bapak-bapak yang rumahnya di sini. Saya lihat tadi terbang kencang ke arah sana. Maksudnya ke arah sana itu ke arah sini ya. Area pencarian gue mulai menyempit tuh. Gue nggak akan nyari ke belakang lagi, pasti gue akan nyari ke depan gue nih, mengikuti garis lurus itu. Gue kembali lagi ke sawah, gue turun di sawah, lewatin jalan setapak sedikit, masuk sawah, ada semak-semak, gue sisir semak-semaknya, takutnya dia landing di sana, jatuh gitu, supaya kalau ada drone gue ya kelihatan gitu. Akhirnya nggak ada juga di sini, gue nggak putus asa, gue naik lagi ke sini, ke hutan, masuk ke dapat di sini ada hutan bambu, belum ada tanda-tanda, gue takutnya nyangkut di pohon gitu kan. Sampai gue nyebrang ke sini itu total dari hilangnya drone itu sekitar jam 1 ya. Sampai sini tuh gue udah jam 3:30 lah, jadi 2,5 jam gitu. 2,5 jam sampai sini, gue udah minta jemput, gue udah frustasi, tapi
penasaran gue, masa iya mumpung masih terang lah, gue lanjutin ke sini. Nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, permukiman nggak ada, vegetasinya lebat, sampai sini pun juga penuh pohon semua tinggi-tinggi. Gue udah hopeless, gue pikir nyangkut di pohon, dan kalau udah nyangkut di pohon tuh susah lu nyarinya. Kalau mau lu pakai drone lagi untuk nyari, itu pun juga susah ya pasti. Gue cari lagi ke sini terus sampai ada permukiman di sini. Gue tanya sama warga, lihat drone nggak? Nggak katanya. Oke, nggak ada yang tahu. Gue terus jalan lagi ke sini. Mulailah gue lihat di depan gue nih sawah, semua sawah. Itu udah sekitar jam 4, udah jam 4:04 lah. Terus gue lihat ada area sini udah warung, gue niatnya mau beli minum ya, tapi ada bocah-bocah gitu nongkrong kan. Gue tanya, bro, lihat drone gak tadi melintas sekitar jam 1-an gitu. Gak ada yang lihat ternyata, tapi ada salah satu anak bilang, bang, yang itu ya helikopter yang terbang itu kali ya. Iya, tadi saya lihat ke arah sana, kencang. Makin menyempit lagi pencarian gue mulai tambah semangat lagi lah, mulai tambah semangat lagi buat nyari drone. Karena itu udah hari mulai sore, takutnya makin gelap ya kan. Akhirnya gue minta tolong temenin sama beberapa anak itu. Kira sambil jalan ini ada salah satu anak yang bilang, yakin insya Allah ketemu gitu ya. Ya walaupun dia cuman bicara kayak menghibur gue gitu, tapi itu bikin gue agak tenang gitu. Gue geser lagi ke sini, ternyata ada rumah di sini ya. Gue tanya, lihat drone gak dek? Enggak. Gue geser ke sini, ada kakek-kakek. Ini kakek-kakeknya tuh. Masa iya ngerti gitu kan, karena mohon maaf ya, karena sebelumnya gue tanya dari beberapa orang yang gue tanya itu banyak yang nggak tahu apa itu drone gitu ya. Jadi mulailah gue tanya ke kakek ini, iya ibu, kenapa kok lagi bikin video yang kemarin ya. Jadi akhirnya sampai sini ada kayak kakek, apa sih kamu lagi ngapain sih? Bikin video yang kemarin ibu, yang drone hilang. Maaf ada gangguan sedikit nih. Untung gue lagi nggak megang rokok. Kalau gue megang rokok habis nih. Aduh. Jadi ya kembali lagi gue tanya di sini, lihat drone pak? Gue lihat mukanya tuh polos sih. Iya maksudnya ini pak, drone pesawat pesawat remote control terbang ini bu. Ya Allah, jangan ngomong dulu lah. Ya udah kan bisa diedit. Itu pak pesawat remote control terbang tadi mendarat gini. Iya drone kata dia. Ada di rumah sebelah kata dia gitu kan. Weh mulai tuh. Apa sih? Nggak ada tip aku. Salah lagi. Ya. Tadi sampai mana? Oke, sampai rumah sebelah. Apa sih ibu, ya Allah? Tip X. Nggak ada itu isinya. Tip X dong. Masa kagak ada tip? Nggak ada tip X sumpah. Tom and Jerry. Aduh, mana Tom and Jerry aku nggak ada juga. Ini apa nih? Bukan. Ya akhirnya gue ke rumah sebelah, ketemu drone-nya di sini. Berapa nomor kode pas Apa ibu? Berapa? 13420. Ternyata drone gue ada di sana. Jadi infonya itu mendarat di sekitaran area sini nih, ada pondok pesantren gitu kan. Dia emergency landing di situ. Jadi lumayan dekat ya dari mes. Akhirnya gue jalan pulang. Alhamdulillah masih rezeki. Tuh kan aku jadi ngeblank mau ngomong apa. Setiap gue terbangin drone itu gue termasuk orang yang tengil gitu ya, takabur atau ya pokoknya nggak cuma drone doang sih ya itulah. Jadi mungkin pelajaran juga buat gue kedepannya ya, harus prosedur itu harus gue ikutin satu-satu. Nah tips gue buat lo orang yang lagi terbangin drone, dengan cara lo nggak menetap di mana drone itu take off. Jadi lo entah lo naik motor atau lo naik mobil ngikutin drone-nya ya. Nah, karena kalau lo berdiri di satu posisi lo ngikutin jalan, lo boros baterai karena udah lalu terbang, lu balik pun juga butuh baterai. Jadi lebih baik kalau lu mau dokumentasi atau mapping jalan itu ya lu ikutin drone-nya kemana. Di saat lu bergerak, lu harus setting home point itu di remote, bukan di tempat dia take off. Salahnya gue kemarin itu nggak gue lakuin. Biasanya gue selalu setting home point itu di remote, karena di saat dia hilang sinyal bukan home point, bukan tempat take off yang dicari, tapi di mana posisi gua saat itu gitu. Jadi dia pasti akan mendekat ke gua. Yang nggak gua perhitungkan itu ya itu hilang sinyal walaupun cuma sebentar gitu ya, tapi dia langsung hilang ke balik gunung
dan sinyalnya itu benar-benar gue nggak dapet gitu. Gue pernah dengar sih ada prosedur dari apa, gue disampaikan sama salesnya DJ waktu itu, karena gue DJ user ya, jadi di saat mau emergency landing ini drone nggak akan langsung mendarat aja, dia pasti akan mendeteksi apakah itu layak untuk mendarat, entah itu laut, kalau air dia nggak akan mendarat, terus kalau ya koreksi kalau gue salah ya, kalau dia apa pohon gitu juga dia nggak akan mendarat sampai dia menemukan lokasi yang kira-kira safe buat dia landing, dia akan landing di sana. Jadi setelah 4,5 jam drone gue hilang, kembali dengan kondisi yang utuh, nggak ada lecet barang sedikit pun, dia mendarat aman. Ya walaupun deg-degan ya, tapi gue lebih deg-degan diomelin sama dia, bukannya masalah beli lagi ya. Bu, dadah. Udah pergi. Oke, kalau gitu kembali lagi gue recap tips-tips gimana cara agar kalian bisa mengantisipasi kejadian yang seperti gue alami kemarin. Jadi selalu setting home point drone itu di tempat kalian berada, jadi di remote, bukan di tempat take off. Nggak ada salahnya lu setting home point di remote, karena walaupun lu nggak bergerak tetap kan dia akan kembali ke remote. Nah jadi mudah-mudahan tips gue untuk mencari drone, kalau ada yang drone-nya lagi hilang, mudah-mudahan cepat ketemu lah. Gue ngerasain kayak gimana rasanya, kerasa ya, karena gue hidup dari sini, gue cari makan untuk keluarga gue pakai drone. Jadi kalau drone gue ini hilang, ya pasti dampaknya besar banget gitu. Ya apapun itu, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, baik yang lagi mencari drone atau untuk kedepannya supaya tidak mengalami hal yang sama seperti yang gue rasain. Oke, makasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.